Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asetilasi yang terdiri dari Akti Dwi Alivia, Arifa Iza, Elfrina Wilianti. Reaksi asetilasi merupakan jalur metabolisme obat yang mengandung fungsi amin. Pertama, Hes-N-asetilasi tidak banyak meningkatkan kelarutan air. Fungsi utama reaksi asetilasi adalah membuat senyawa menjadi tidak aktif dan untuk diefektifkan. Terdapat hasil N-asetilasi bersifat lebih reaktif daripada senyawa induk. Faktor yang mempengaruhi reaksi asetilasi adalah pemanasan. Dengan adanya pemanasan, sampai suhu tertentu, molekul akan putus ikatannya dan terionisasi. Faktor lainnya adalah adanya perbedaan aktivasi enzim. Reaksi asetilasi merupakan proses penggantian atom H pada gugus OH atau NH3 oleh gugus asetil. Zat pengasetilasi yang umumnya adalah anhidra asetat, asetil klorida, dan keton. Reaksi asetilasi ini merupakan reaksi yang seimbang. Reaksi asetilasi sama dengan reaksi esterifikasi, yaitu reaksi antara alkohol dan asam sehingga dihasilkan suatu ester dan air. Reaksi asetilasi termasuk jalur metabolisme obat yang mengandung gugus amin primer. Contohnya ada amin aromatik primer, sulfonamida, hidrazin, hidrazid, dan amin alifatik primer. Dikatalisasi oleh enzim N-acetyl transfer, tidak banyak meningkat kelarutan dalam air. Fungsi utama adalah membuat senyawa tidak aktif dan dektosifikasi. Turunan obat yang mengalami N-asetilasi. Amina aromatik, contoh anilin, asam para aminobenzoat, asam para aminosalisilat, prokainamid, dan dapson. Sulfonamid, contoh sulfanilamid, sulfametokosol, sulfioksazol, sulfapiramidin, dan sulfametazin. Hidrasi dan hidrazid, contoh hidralazin, fenilizin, dan isoniazin. Amin alifatik, contoh histamin dan meskalin. Obat yang mengalami reaksi asetilasi, metabolit amin aromatik, reduksi senyawa aritmito, nitrazepam, dan clonazepam juga mengalami N-asetilasi. Obat yang mengalami reaksi asetilasi. Sulfonamida terutama terasetilasi pada posisi N4. Metabolit N-asetilfonamida mempunyai kelarutan dalam air yang cenderung lebih rendah dibanding sulfonamid, sehingga kemungkinan dapat membentuk kristal pada tubulus ginjal dan menyebabkan kerusakan ginjal. Hal ini terutama pada sulfonamid klasik, seperti sulfatiazol, tetapi untuk sulfisoxazol dan sulfametoxazol, bentuk asetilnya mempunyai kelarutan lebih
kelarutan air lebih besar sehingga kemungkinan pembentukan kristaloidea lebih kecil. Di sini ada reaksi asetilasi, yaitu nitrazepam dan clonazepam menjadi metabolit 7 amino, lalu menjadi metabolit 7 asetamida. Lalu di bawahnya ada sulfatiazol menjadi asetil sulfatiazol. Polimorfisme asetilasi, yaitu ada dua tipe asetilator. Yang pertama, tipe asetilator lambat, yaitu konjugasi dengan asetil koenzim A pada individu berjalan lambat. Dua, tipe asetilator cepat, yaitu konjugasi dengan asetil koenzim A pada individu berjalan cepat. Variasi tersebut disebabkan adanya perbedaan aktivitas enzim N-asetil transferase. Contoh obatnya yaitu isoniazid, hidralazin, dan prokainamid. Di sini ada reaksi asetilasi dan biotoksifikasi dari isoniazid. Yaitu isoniazid direaksikan dengan N-asetilasi menjadi N-asetil isoniazid, lalu dihidrolalisasi menjadi asam isoniazid dengan mediator N-oksidasi menjadi senyawa antareaktif. Ini terjadi di hati oleh enzim N-asetil transferase, lalu mengikat jaringan hati, yaitu ikatan kovalen, terakhir menjadi nekrosis atau kematian pada sel. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.